Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, boleh kita berdoa dulu ya, supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Silakan sini doa al-Fatihah. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, saya bisa berdoa. Doa dimulai. Untuk selanjutnya, Ibu akan cek kehadiran kelas. Adnan Samsuti, Ahmad Ali Akbar, Ali Fatah, oh ya sakit ya, Ayu Anda, Azam, Nila, Rafa, Rihab, Rasya, Syafa, Wina Citra. Oke, hadir semua. Tadi yang sakit cuma Ali Fatah aja ya. Baik, untuk selanjutnya sebelum mulai pembelajaran dicek terlebih dahulu kehadirannya biologinya sudah dikeluarin semua belum buku biologinya? Kanan kirinya ada sampah, dicek dulu ada sampah tidak? Kita sebelum mulai kita berdiri dulu, kita nyanyi bersama-sama lagu nasional, lagu 17 Agustus. Hafal semua ya? Biar berdiri kita nyanyi bersama. Satu, dua, tiga. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Terima kasih. Kita jangan dulu pertama-tama. Oke, karena sekarang udah siang ya, udah jam pelajaran hampir pelajaran terakhir. Kita mau belajar juga supaya kita nggak gagal fokus, supaya tetap fokus. Ibu mau kasih ice breaking terlebih dahulu. Mungkin udah ada yang tahu, tapi Ibu jelasin ya caranya. Jadi kita hari ini akan ice breakingnya adalah tepuk angka. Jadi kalau misalnya Ibu bilang tepuk satu kali, tepuk satu kali. Kalau Ibu bilang dua kali, jangan tepuk ya, karena tidak ada instruksi tepuk. Tepuk tiga kali, satu kali. Masih ada yang fokus. Sekali lagi. Tepuk satu kali, dua kali, satu kali, satu kali. Tepuk dua kali, satu kali. Tepuk tangan. Oke. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Sebetulnya yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang sel. Masih ingat ya materi minggu lalu tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan? Coba, siapa yang tahu? Siapa yang berani untuk bisa menyebutkan satu aja perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan? Ya, Ibu. Oke, bentar Saki gimana? Kalau sel tumbuhan itu sel tumbuhan itu memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan itu tidak memiliki dinding sel. Oke, bagus. Ada lagi? Ya, Akbar. Sel tumbuhan itu memiliki poloras, sedangkan sel hewan itu tidak memiliki poloras. Bagus. Ada lagi? Oh, tadi dijawabnya cuma dua. Ya udah, nanti kan ke situ. Oke, bagus. Dan tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Fakih sama Akbar ya, ada perbedaan dinding sel, ada perbedaan kloroplas,
Ada perbedaan? Ada yang ingat? Lisosom. Lisosom adanya di mana? Sel hewan. Kalau di sel tumbuhan tidak? Terus apa lagi? Perbedaannya faktualnya gimana kalau di sel tumbuhan? Sel hewan? Kalau gliosisom adanya di mana? Kalau sel tumbuhan di sel hewan ada nggak gliosisom? Tidak ada. Oke, bagus ya. Berarti kita masih ingat dengan materi-materi yang kemarin. Lalu sekarang kalian kan sudah pelajari kemarin apa saja organel yang ada di sel hewan dan fungsinya apa saja organel yang ada di sel tumbuhan dan fungsinya apa. Nah, kira-kira apa tuh yang akan terjadi apabila salah satu organel tidak berfungsi dengan baik? Kira-kira apa yang akan terjadi? Siapa yang mau jawab? Ya, nanti gimana? Selnya bakal mati dulu. Betul ya, kemungkinan selnya bisa jadi mengalami kerusakan juga atau akan mati. Nah, itulah akan kita pelajari pada hari ini ya. Jadi sel dampak dan dampak khususnya adalah tentang dampak kerusakan organel. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah Ibu harap kalian nanti di akhir pembelajaran dapat mengkaitkan struktur dan fungsi organel melalui eksplorasi augmented reality dan diskusi kelompok ya. Jadi Ibu nanti akan memberikan augmented reality dan diskusi kelompok. Yang kedua adalah kalian mampu memberikan argumen ilmiah tentang dampak kerusakan organel sel terhadap fungsi kehidupan berdasarkan kasus nyata. Nah, yang ketiga, tujuan pembelajaran hari ini adalah mampu memaparkan hasil analisis kelompok mengenai hubungan fungsi organel sel serta kaitannya dengan penyakit atau gangguan. Kita langsung saja masuk ke pembelajaran intinya, di mana kalian hari ini nanti akan Ibu berbagi kelompok, lalu nanti kalian menyelesaikan masalah bersama-sama. Nah, mengembangkan hasilnya nanti ada presentasinya juga. Lalu nanti akan menganalisis dan mengevaluasi hasil diskusi. Jadi saling mengamati kelompok lain ya, saling memberikan pertanyaan atau kalian bisa juga nanti memberikan kritik kepada kelompok yang lain. Sebelum kita masuk ke dalam kelompok, nah Ibu ingin kalian lihat dulu video di layar. Berdasarkan video yang tadi, apa yang terjadi di situ? Lupa ya, ibunya nanya lagi, udah ke dokter belum? Nah, barusan ada dokter. Nanya lagi, udah ke dokter belum? Terus sudah ngajak makan kok ayah? Nanya lagi, yuk kita ke dokter. Ibunya lupa. Siapa di sini yang kira-kira bisa nebak? Sakit apa ya ibunya? Angkat tangan. Apa? Demensia. Wah, iya. Demensia Alzheimer ya. Jadi betul ya kata Azam, itu adalah penyakit ciri salah satu ciri penyakit demensia atau Alzheimer. Siapa yang pernah dengar kata Alzheimer? Nah, ya Alzheimer itu adalah penyakit orang tua lupa. Ya. Lupa tapi parah. Jadi bukan hanya sekadar kalau demensia levelnya masih ringan, tapi kalau Alzheimer itu levelnya udah berat. Nah, penyebab terjadinya Alzheimer itu adalah kerusakan di sel saraf. Gitu. Ada organel yang rusak di sel saraf. Organel apa? Organel ini adalah berperan sebagai memberikan energi. Jadi sel sarafnya itu kurang bagus karena sel yang organel yang untuk memberikan energinya rusak. Organel apa kira-kira? Misalkan ada satu lagi organel yang rusak pada penyakit Alzheimer. Itu adalah pada sebuah organel yang berfungsi untuk mengurai sisa-sisa protein aktif. Organel apa? Oke, karena kalian sudah duduk berkelompok, Ibu akan menjanjikan analoginya ya. Satu, adalah berjalan lebih dahulu sambil berhenti
Pertanyaannya enggak. Oke, kalian semua sudah berdiskusi dengan temannya, tadi mengerjakan dengan LKPD dalam kelompoknya. Semua sudah selesai? Sudah. Kalau gitu sekarang kita akan lanjut untuk ke sesi presentasi. Jadi kalian harus memaparkan bagaimana hasil analisis kalian di 3 kasus ya. Tadi ada 2 kasus yang sel hewan, 1 kasus yang sel. Nanti kalian bacakan dan presentasikan dan paparkan. Cukup di tempatnya masing-masing, jadi tidak perlu maju ke depan. Jadi tapi sambil berdiri ya, sambil berdiri lalu dipaparkan. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silahkan angkat tangan. Nanti akan diberikan kesempatan oleh ibu. Oke? Selanjutnya kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silahkan kelompok 1. Saya dari kelompok 1 ingin memberikan pada biologi ada 3 kasus. Pada kasus pertama itu seorang remaja dari cepat lelah dari rumah dan laboratorium menemukan karakternya dalam memproduksi energi yang cukup. Pada kasus 1 ada 3 persoalan. Yang pertama itu apa yang memungkinkan rusak pada kasus ini. Setelah berdiskusi dengan kelompok saya, organ yang rusak pada kasus ini yaitu kemudian. Adapun persoalan lainnya itu apa fungsi normal organnya tersebut yang dan bagaimana kaitannya dengan kehidupan di atas. Untuk kemudian adalah pembangkit listrik atau sel yang berfungsi menghasilkan sebagai besar energi ATP yang dibutuhkan tubuh beraktivitas dan menjaga kesehatan. Adapun persoalan yang ketiga yaitu strategi apa yang dilakukan untuk membantu kesehatan di dalam ini dukungan untuk menjaga kesehatan pada ini yaitu dukungan kritis, dukungan terapi, olahraga ringan dan bisa juga konsultasi pada medis. Adapun kasus yang kedua yaitu seorang pasien dewasa berhubungan dengan mati. Karena ini juga ada persoalan apa yang akhirnya karena tidak memiliki energi untuk tadi. Sekian perjalanannya dipersilakan dari bertanya. Silakan. Yang mau bertanya boleh angkat tangan? Ya. Ini yang pertanyaannya dari kelompok itu untuk karena kita mengatasi kedua itu kenapa kelompok Anda bisa Kita namanya adalah
Persoalan yang sama yaitu organel apa yang memungkinkan pada hati. Organel yang memungkinkan hati ini adalah mitokondria karena mitokondria berperan mengatur ATP melalui proses respirasi sel. Yang kedua adalah fungsi normal organel tersebut dan bagaimana kaitannya dengan aktivitas darah. Fungsi normal organel tersebut itu memasukkan ATP, mengatur metabolisme karbohidrat, lemak dan asam amino, kemudian mengatur kematian sel pada program yaitu apoptosis. Yang kedua kaitan dengan hak kegiatan yaitu remaja tersebut mengalami kesatuan dan otot lemah, maka selnya di dalam tubuhnya sedang berasal dari ATP. Yang ketiga, strategi apa yang dilakukan untuk membantu dengan gejala ATP tersebut? Yang pertama adalah modifikasi gaya hidup seperti olahraga ringan dan hindari stres. Kemudian ada manajemen nutrisi konsumsi makanan tinggi protein, karbohidrat yang stabil dan kalori sekali. Kemudian ada dalam vitamin, ada di sana. Bahkan semua banyak dari konsumsi. Bagaimana dengan jadi pertanyaannya tadi tentang mekanisme yang Oke, baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok baik, sudah bagus ya tadi penyampaiannya dari setiap kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tadi Ibu lihat juga jawabannya sudah betul semua ya. Jadi di mana tadi studi kasus yang pertama jawabannya adalah organel apa? Mitokondria. Yang kedua adalah yang ketiga adalah kloroplas ya, jadi jangan tambahin mak lagi, kloroplas. Betul. Jadi kesimpulannya organel berperan penting bagi manusia. Jadi kalau satu organel rusak, maka satu sel tersebut bisa rusak. Oke, ya bagus ya. Terima kasih. Nah, itu tadi kataannya ya. Jadi kalau organel itu meskipun sangat kecil bahkan tidak terlihat oleh mata, tapi perannya sangat besar bagi kehidupan manusia. Kalau satu organel rusak, satu sel itu rusak, belum di sel-sel yang lain, maka nanti lama-kelamaan akan menimbulkan dampak kepada manusia. Seperti di kasus tadi yang pertama, ada yang merasa lemas gitu ya, atau ada yang mengalami penumpukan lemak di hati gitu. Jadi itulah pentingnya organel. Pentingnya organel, pentingnya kita untuk menjaga sel dengan gaya hidup yang oke, siapa lagi yang mau memberikan kesimpulan terakhir? Oke, bagus, Azhar, silakan. Jadi kesimpulannya bahwa setiap organel memiliki fungsi penting untuk menjaga kesehatan sel. Jika organel rusak, maka sel tidak dapat bekerja optimal dan kesehatan manusia negatif. Kerusakan organel dapat menyebabkan gangguan pada metabolisme, produksi energi, dan produksi lainnya. Sehingga seseorang bisa menjadi lemah dan mungkin tidak mampu beraktivitas normal. Kemampuan ini membantu kita mengerti bagaimana bekerja, pentingnya menjaga kesehatan dan mencegah penyakit yang terjadi akibat kerusakan sel. Baik, sekian. Oke, baik. Ya, terima kasih. Karena ya tadi juga ada penambahan bahwa penting bagi kita untuk setelah kita belajar hari ini, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan gitu ya, menjaga sel-sel kita, gaya hidup kita supaya kita tetap sehat, sel-sel juga tetap terawat dan sesuai dengan fungsinya optimal. Nah, oke, sekarang kita akan evaluasi terakhir ya. Boleh dikerjakan secara berkelompok. Kalian cukup scan QR code yang ada di layar.
Nanti itu berupa soal, 6 soal aja singkat, kalian boleh kerjakan bersama kelompok, gitu ya. Jadi begitu logis, namanya pilihnya satu kelompok 6, gitu ya. Kalau misalnya ada 2 HP berarti kelompok 6A, kelompok 6B. Kalau cuma ada 1 HP berarti kelompok 6 aja. Paham? Ya, jadi silakan yang baru lagi. Punya? Modelannya? Kerjanya bersama dengan ini ya. Jadi ada Belok, belok. Ya. Nyawanya habis. udah semuanya? Udah mati kok. Belum ada apa-apa. Oke, alhamdulillah tadi sudah bermain game ya, seru nggak? Saya ibu berikan selamat buat kelompok 1. Oke, jadi kesimpulannya hari ini kita sudah belajar bahwa betul-betul pentingnya organel. Ya, organel itu meskipun sangat kecil, tapi perannya sangat besar bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita sudah mengetahui hal tersebut, kita menjaga agar organel-organel tersebut tetap sehat, selalu juga tetap sehat, supaya badan kita juga tetap sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kasih bentuknya normal semua kan di sini, insya Allah. Sudah diberikan Allah sel-sel yang bagus, maka kita harus jaga. Oke, di sini dalam kegiatan pembelajaran hari ini kesimpulannya adalah yang pertama, organel-organel tadi adalah sangat penting. Jadi sangat berpengaruh terhadap sel. Ketika sel-selnya berpengaruh, maka kinerja-kinerja organ juga akan terpengaruh sehingga bisa muncul dampaknya bagi manusia ataupun hewan ataupun tumbuhan. Nah, yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah bahwa hal ini menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Detail sekali dipikirkan dari satu ke satu setiap hal di tubuh kita, sekecil apapun itu, meskipun kasat mata tidak terlihat oleh mata langsung, semuanya memiliki manfaat. Semuanya memiliki manfaat. Berarti kita dari sekarang, yuk kita mulai hidup sehat. Makan makanan yang bergizi, protein tinggi, ya kita hidup sehat, gizi yang seimbang, nutrisi yang seimbang. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu ingin memberikan tugas, boleh ya? Jadi minggu depan kalian kumpulkan di pertemuan selanjutnya adalah mind map terkait bab sel. Jadi dari awal sampai akhir kalian buat mind map-nya atau peta konsepnya. Ya. Karena kita kan mau ulangan, jadi memudahkan kalian untuk belajar. Sudah dicatat? Sudah. Baik, kita akan tutup kelas hari ini. Silahkan dipimpin doa. Alhamdulillah. Doa mulai. Oke, terima kasih. Tutup dulu pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.